Dan nampaknya hari ini Pak Mahfud MD telah kembali ke asalnya. Dia mengatakan bahwa tidak akan ikut campur terkait dengan urusan hak angket itu. Selengkapnya kita simak ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Ada pernyataan yang cukup mengejutkan tetapi sekaligus menggembirakan buat saya dari Pak Mahfud MD terkait dengan usulan hak angket yang kemarin disuarakan oleh Pak Ganjar Mahfud, oleh Pak Ganjar gitu ya. Dan nampaknya hari ini Pak Mahfud MD telah kembali ke asalnya. Dia mengatakan bahwa tidak akan ikut campur terkait dengan urusan hak angket itu. Selengkapnya kita simak ini videonya. Interpelasi yang digulirkan nantinya lewat parlemen itu hanya sekedar gertak saja dalam 8 bulan sebelum pelantikan presiden terpilih. Kalau dalam pandangan Prof sendiri memang sengaja hanya untuk gertakan atau membuat keriuhan begitu jelang pelantikan presiden terpilih atau gimana, Prof? Saya tidak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya tidak ikut-ikut bicara tentang paslon. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Tidak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang ada. Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, interpelasi itu urusan partai-partai mau apa tidak. Kalau tidak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara. Tapi secara pribadi paslon aja mengantarkan kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU ini yang sah. Tidak. Tapi secara pribadi seperti apa? Mas Ganjar juga pengen angket tidak perlu dukungan saya. Tapi Mas Ganjar setuju, Prof. Kalau Prof secara pribadi sikap Prof nanti setelah diumumkan presiden terpilih akan memilih dari dua pemerintahan atau kalau menerima tawaran bersedia diajak bergabung? Berandai-andai ini belum ada perhitungan, belum selesai. Kita tidak mau berandai-andai terlalu jauh. Yang penting kita semua berperan untuk memperbaiki negara ini. Itu oke. Oke ya, sekali lagi kalau saya senang menyambut gembira dengan sikap barunya Pak Mahfud MD ini tidak seperti kemarin. Ini sudah terlihat sikap suara aslinya Pak Mahfud MD sebagai seorang pakar hukum. Mungkin pasca Pilpres Hiruk Pikuk kemarin sampai pemungutan suara, kemudian Pak Mahfud MD banyak merenung di rumah dan bisa berpikir dengan jernih. Jadi itulah yang tadi saya harapkan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud begitu. Tadi jelas sekali kan Pak Mahfud mengatakan itu urusan partai-partai. Tentang hak angket itu urusan partai di DPR RI. Iya benar. Nah, dan mungkin Pak Mahfud sudah melihat petanya, jadi tidak mungkin dia ikut bersuara tentang itu karena beliau bukan bagian dari orang-orang politisi di Senayan. Jadi apapun yang disampaikan, mendesak apapun, kalau Senayan partai-partai politik nggak mau ya buat apa, nggak ada gunanya. Dan itu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Seperti yang hari ini sudah kita dengar bersama, tadi sudah saya sampaikan video sebelum ini. Malu Pak Ganjar nih, karena ternyata Partai Koalisi 01 yang diajak untuk melakukan hak angket sudah menolak. Nasdem, tadi politisinya justru malah menurut saya mempermalukan Pak Ganjar kan, supaya legowo Pak Ganjar. Pilpres sudah usai. Mardhani Alisera kemarin politisi PKS mengatakan hal yang sama. PKB lebih tidak mungkin lagi. Mau sendirian nggak bisa, hak angket di DPR itu harus memenuhi syarat, memenuhi quorum. Dan namanya Pak Mahfud MD sudah membaca itu. Makanya saya senang dengan statement barusan dari Pak Mahfud MD ini. Seharusnya beginilah. Dan ini sudah normatif sekali. Nampaknya Pak Mahfud sudah menghargai kerja KPU, perhitungan belum selesai, kita tunggu nanti perhitungan di KPU sampai selesai, ketok palu nanti yang ditetapkan siapa akan legowo menerima. Wes, ini bagus, alhamdulillah saya bersyukur melihat
seperti ini. Mudah-mudahan akan meredam situasi, akan mendinginkan suasana. Walaupun saya tahu secara politik bagi Pak Ganjar ini tentu suatu statement yang memukul dirinya, menampar dirinya karena kelihatan tidak kompak. Tapi benar yang disampaikan Pak Mahfud bahwa itu urusannya DPR, urusannya partai-partai, bukan urusannya paslon. Tadi saya katakan kan sebelum ini, Pak Ganjar nggak punya kekuatan apa-apa di Senayan, di DPR RI. Dia bukan anggota DPR RI, bukan wakil dari politisi di sana. Di luar struktur Senayan. Walaupun dia kader PDIP, tapi statementnya nggak ada gunanya. Apalagi ketika kemudian ditolak oleh Partai Koalisi 01. Maka yang benar adalah Pak Mahfud MD ini, saya sepakat. Kita ikuti aja perhitungan proses yang hari ini sedang dijalankan oleh KPU sampai selesai nanti perhitungan suara. Mau hak angket atau apapun itu urusnya partai-partai. Saya nggak ikut campur. Tadi Pak Mahfud ini tegas, nggak ikut campur. Ini tegas sekali dan pasti. Ya itulah politik ya Pak Ganjar ya, apapun harus diterima kenyataan. Karena memang pertandingan sudah usai, kok betul Pak Mahfud. Pertandingan sudah usai. Panggung sudah ditutup. Urusannya pemain ya, katakanlah kan begitu ibaratkan ya. Paslon itu kan pemainnya. Ya petinjunya kalau dalam tinju lah. Setelah itu udah bukan urusannya petinju lagi, tinggal urusannya antar promotor gitu. Antar kubu, antar partai politik. Silakan mau diapain. Paslon itu udah tinggal duduk manis saja, nggak usah ngoyo-ngoyo, ndungsak cara wong Banyumase, lalu nyatanya kalah ndungsak kepriwen. Penonton menyaksikan semuanya, babak belur, ndungsak. Terpukul jatuh KO, bukan kalah kali KO. Lah ndungsak ngomong menang wasit sudah mengumumkan. Ya walaupun belum resmi penetapan KPU ya, wasit dalam hal ini adalah pemilih. Sudah memutuskan nilainya 58,9% Pak Prabowo dan Ganjar Mahfud cuma 17%. Itu ibaratnya begitu wasitnya itu sudah membuat nilai begitu. Masih dungsak. Tambah malu pala. Maka sekali lagi saya sangat sependapat dengan Pak Mahfud MD yang sudah mulai lerem, sudah mulai bisa berpikir jernih tentang pesta demokrasi ini. Walaupun kemarin beliau menjadi pemainnya di Cawapres, tapi kemudian alhamdulillah berhasil mengembalikan emosi. Jadi dampaknya kalau di dalam circle para relawan, para pendukung kemarin tiap hari, Pak Mahfud MD pasti terbawa karena beliau bukan politisi. Saya kan ngomong itu kemarin. Beliau bukan politisi sehingga sangat mudah terprovokasi oleh hiruk-pikuk suasana dukung-mendukung di arena kampanye kemarin. Sehingga kemudian tidak terkontrol. Tapi begitu menarik diri dari lingkaran itu, udah selesai kampanye, sendiri di rumah dia akan berpikir jernih. Akan bisa membuat sebuah keputusan mana yang baik, mana yang tidak. Dan inilah hasil pemikiran jernih Pak Mahfud MD. Ya mudah-mudahan tidak terlambat dan kalau ini kemudian terus dilanjutkan, syukur-syukur besok ada konferensi pers khusus dari Pak Mahfud MD ya. Mohon maaf atas segala kesalahan kemarin di masa pertandingan ya. Mohon maaf lah kepada Pak Jokowi kan begitu, kepada Gibran yang telah diracaikan anak kepada seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah akan kembali nama baiknya, reputasinya dan siap untuk mengabdikan ilmunya di jalur yang beliau punya, keahlian yang beliau kuasai yakni tentang hukum ya, ngisi-ngisi seminar dan lain sebagainya. Insya Allah reputasinya akan kembali lagi. Terima kasih Pak Mahfud MD, pernyataan panjenengan sangat berarti untuk meredam situasi dan kondisi politik pasca Pilpres ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.